Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman? Di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar HT lagi ya. Kalau kemarin kita bahas Fimer IJV Mode. Nah, kali ini saya masih membahas Fimernya IJV Mode ya. Kemarin nggak tuntas soalnya IJV Mode ini Fimernya banyak juga untuk fasilitasnya. Jadi kemarin saya nggak jelasin secara tuntas, tapi kali ini saya akan jelasin beberapa fitur unggulan dari IJV Mode ya. Meskipun di Fimer yang lain juga banyak unggulan-unggulannya, tapi yang saya suka dari IJV Mode adalah kita sudah bisa menyimpan memori tersendiri ya. Jadi secara manual kita udah bisa nyimpan ya. Tapi sebelum kita menjelasin detail, kita minum teh dulu ya. Hujan-hujan minum teh, kopinya nanti aja. Oke, alhamdulillah kita minum teh dulu, teh hangat. Karena kalau hujan-hujan, ya nanti kopi nanti dulu ya. Kita teh aja dulu. Oke teman-teman. Jadi untuk yang IJV Mode ya, itu yang terakhir versi 29R1 ya. Nggak tahu ya sekarang hari ini per hari ini apakah ada lagi apa enggak, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas itu 29R1. Nah, IJV Mode ini pertama kali keluar juga sudah kita versi yang pertama ya, kita udah bisa nyimpan memori manual, kemudian kita kasih nama ya. Jadi di HT ini nggak perlu lagi pakai komputer kalau kita udah install Fimer IJV Mode. Kemudian sharing dengan perkembangannya, ada pengembangan dari IJV Mode. Nah, ada satu hal yang saya suka selain RX ya. RX tentu meningkat jauh ya dibandingkan software-software yang lain. IJV Mode mempunyai kualitas RX yang luar biasa, bagus ya. Karena saya udah tes sendiri di satelit yang jaraknya antara 3.000-4.000 kilo, itu bisa meresip satelit dengan baik ya. Jadi surprise bagi saya bahwa dengan software IJV Mode kita ngeresip dengan AT Quanseng UVK5 yang biasa ya. Kalau UV5R plus kemudian yang UVK5 strip 8 itu memang RX-nya udah bagus ya. Tapi yang pertama kali keluar ini RX-nya agak sedikit kurang, tapi begitu kita install IJV Mode maka dia RX-nya tambah oke. Nah, satu lagi, IJV Mode kita bisa belajar CW dengan menggunakan IJV Mode. Nanti kita akan peragakan, kita akan praktekkan ya. Kemudian satu lagi yang paling saya suka, IJV Mode kita bisa kalibrasi power. Jadi power radio ini kita bisa kalibrasi. Jadi misalnya kalau low-nya itu 2 watt, saya pingin jadi setengah watt aja, di bawah setengah watt, bahkan di bawah setengah watt, supaya ketika kita mancar low nggak perlu power besar sehingga baterainya awet ya. Kalau misalnya jarak hanya berapa ratus meter ya, kita nggak perlu power besar, cukup 100 miliwatt atau sampai setengah watt atau 500 miliwatt cukup. Makanya kita pakai low power supaya daya tahan baterainya makin lama seperti itu. Nah, ini dengan IJV Mode kita bisa atur powernya, low-nya bisa seberapa terserah. Nah, saya udah ngatur low power saya sampai 100 miliwatt. Nanti kita akan buktikan ya dengan IJV Mode tersebut. Nah, kemudian middle-nya bisa kita atur, kemudian receive-nya kita bisa atur dBi-nya. Nah, itu semua nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya ya dengan menggunakan IJV Mode. Oke teman-teman, mari kita dari dekat melihat fasilitas IJV Mode yang disediakan, dan ini mungkin masih banyak lagi, tapi yang sebagian yang saya tahu akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan mungkin sekarang juga sudah ada ya dock ya, UVK5 docking yang seperti itu. Tapi menurut saya sih ya bagus juga, cuman belum terlalu dibutuhkan karena paling tidak kalau dia sudah bisa melewat programnya lewat USB Type-C-nya itu lebih bagus karena audionya itu bisa kita dengarkan sambil kita ngontrol. Tapi kalau ya lewat program sini ya mungkin audionya kita nggak bisa dengar. Seperti itu ya. Oke, mari kita langsung dari dekat mengupas mengenai IJV Mode Fimer ya.
Oke, kita lihat sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap tonton sampai selesai. Ini nggak lama teman-teman ya. Pokoknya jangan. Di sini sudah ada beberapa UVK5. Ya, sudah ada beberapa UVK5 yang sudah saya install firmware-nya. Ini yang di sini kita menggunakan IJV Mode ya. Tapi ini sudah tampilannya nama saya ya. Ini IJV Mode 29. Ini juga, ini IJV Mode 29 juga ya. Kemudian ini Nunu. Ini Nunu sebentar. Ini Nunu 19.3. Kemudian ini Exumer 020. Kemudian yang ini JAO apa ya, lupa saya pokoknya itu ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4 firmware ya. Yang ini sama, yang ini sama ya. Ini dua-duanya menggunakan IJV Mode. Nah, dari ketiganya ini kita udah keempatnya ini kita udah tes untuk erek-nya. Jadi kita udah tes erek-nya sehingga kita nggak perlu tes lagi ya, karena yang jelas untuk IJV Mode erek-nya paling peka. Nah, ini kita taruh dulu aja teman-teman. Ini kita taruh dulu. Kita akan mencoba untuk menjelaskan menunya ya. Nah, kita buka aja yang biru ini. Nah, di sini IJV Mode yang ini. Kalau kita buka menu-menunya, kelihatan nggak ya? Oh, kayaknya nggak kelihatan ya. Atau yang putih aja ya. Kita coba putih. Oke, putih lebih kelihatan ya. Ya, oke, kita pakai yang ini aja. Nah, untuk IJV Mode ini menunya sampai 56 ya teman-teman ya. Jadi di sini ada square, step, mode. Nah, mode di sini bisa kita rubah dari sini, tapi bisa dari shortcut. Shortcutnya cukup kita pencet ini. FM ini kita pencet agak lama. Mode-nya akan berubah. FM, AM, SSB, kemudian CW, FM. Jadi untuk IJV Mode ini lebih lengkap ya teman-teman. Ada FM, AM, SSB, CW. Kalau yang lain kan hanya SSB, ada yang 2 double sideband ya, seperti itu. Tapi ini ada SSB-nya, ada CW-nya. Itu yang menarik untuk yang IJV Mode ya. Oke teman-teman, ini misalnya kita buat seperti ini ya. Oke. Nah, kita akan memasukkan gimana caranya kita bisa mancar CW. Nah, kalau menu tadi kan cuma sampai 56 nih. Nih saya coba ya. Menu tadi itu, nah mentoknya di 56. Ini kita bisa buka menunya sampai 70 teman-teman. Caranya adalah kita matikan dulu. Radionya kita matikan. Kita akan buat menunya menjadi 70. Kita pencet tombol yang 2 ini, shortcut yang 2 di bawah PTT. Kita pencet barengan ya. Harus pencet barengan ya. Ini tangan saya terlalu besar ya. Kita pencet barengan sambil tekan PTT, 3 tombol nih. Langsung kita power on. Kita lepas. Oke, kita lepas. Nah, sekarang kita cek menunya apakah sudah 70 apa belum. Kita lihat. Menu. Nah, sudah 70 teman-teman ya. Menunya sudah sampai 70. Nah, 70 ini ada di sini Square RSI. Ini kita bisa setting. Ini standarnya 1, 2, 3. Kita bisa setting mau berapa ya. Kemudian ada Square Noise. Ini nilainya 28. Kita bisa setting. Square GLI. Ini saya nggak tahu apa. Ini bisa kita setting. Nah, ini ada TX kalibrasi. Nanti saya akan informasikan kepada Anda TX kalibrasi, kita akan jelasin ya. Tapi di sini ada TX frekuensi kalibrasi juga. Jadi kalau misalnya frekuensi radio ini bergeser,
kita bisa kalibrasi teman-teman ya, sampai frekuensinya itu tepat. Kemudian teks apa ini? Nah ini saya nggak tahu kalau teks apa ini ya, yang jelas teks ya. Terus fungsi log, nah ini fungsi log, kemudian set. Nah ini kalau kita mau aktifkan untuk menu CW, set key-nya ini harus kita rubah ya teman-teman. Nah ini kalau yang set key 2 itu yang bawah ya, ini yang bawah. Kemudian ini flashlight, ya masih yang bawah. Jadi kalau kita pencet sekali lampu hidup. Nah ini yang atas, yang set key yang atas ini di bawah PTT persis. VFO change, kemudian monitor. Nah ini kita yang rubah, yang VFO change kita rubah. Kita pencet menu, kita cari sebentar. Nah ini teman-teman ya, kita cari CQ call CQ, CW call CQ. Jadi ini kalau kita mau CQ teman-teman ya, kita pencet menu. Nah kita akan coba. Nah ini nanti kalau sudah kita isi call sign-nya. Nah ini set one monitor. Nah ini KRZ ini kita isi call sign. Nah ini saya isi nama saya, nggak apa-apa. Kita kan mau belajar untuk CW. Nah ponsel message apa? FM mode atau message atau KRZ. Message aja ya. Message berarti nanti nama saya keluar ya dengan call sign. Oke, nggak apa-apa. Reset ini VFO, kemudian kembali ke menu 56. Oke teman-teman, saya coba exit. Kita akan tes tekan ini, apakah dia berbunyi. Oh sorry, karena ini belum berubah, ini masih mode-nya FM, maka kita harus rubah ke CW dulu. Nah saya kasih power low dulu ya. Nah ini loh, kita masuk ke CW, kita pencet ini, tekan sampai dia pindah ke CW. Nah sudah, kita coba CQ. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk CQ-nya seperti itu. Nah ini tadi kan set key-nya, sorry. Nah ini tadi set key-nya ada beberapa ya. Kita coba lihat set key-nya tadi. Set key 1 CW call CQ ya. Kita coba apa tadi ya? Bentar. Kita coba rega alarm. Coba ya rega alarm. Coba ya. Saya seperti apa yang keluar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu rega alarm. Nah, kemudian kita coba menunya lagi selain rega alarm itu apa ya? Tadi ada rega tes. Kita coba. Nah, seperti itu. Jadi ini tombol PTT juga bisa dipakai kita pencet CW ya. Jadi seolah-olah kita pakai pedal ya. Bukan pedal apa ya? Ya pedal biasa. Nah, kayak gitu ya. Jadi, tapi kalau dari sini sih bisa kita atur. Kalau cuma ke pedal, strike key maksud saya, kita pakai strike key. Kita tinggal atur aja untuk PTT-nya kita mainkan di sini ya, untuk membunyikan ini. Nah, kalau yang untuk pedal atau lambic key, saya belum lihat seperti apa. Saya belum bisa coba ya. Nah, ini kalau yang tadi nama, ini sekarang yang call sign di sini ya. Ini yang call sign di sini. Kita akan coba CQ dan ini receive ya, bisa nggak receive-nya coba. Oh sorry,
Frekuensinya berubah teman-teman. Kita harus samakan dulu. Keliru. 100. Oke, kita samakan frekuensinya. Apa yang terjadi di sana? Terlalu kuat ya. Nah, ini terlalu kuat ya, mungkin terlalu dekat ya. Tadi kan kita nyoba rega alarm, sekarang saya mau coba yang ini aja ya. Coba tes lagi, kita copot ya. Siapa tahu beda kalau dicopot, mungkin karena terlalu besar sinyalnya. Coba aja. Oh, jadi kita buka scale-nya teman-teman, karena terlalu dekat ya. Kita coba ulang ya. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi kita ngirim, karena ini terlalu dekat, jadi harus buka scale-nya biar sinyalnya nggak putus-putus ya. Oke, itu untuk yang CW teman-teman ya. Sekarang kita coba yang power ya. Ini kita masuk ke FM. Ini juga masuk ke FM. Mana ya? Sebentar. Oh ya, sudah ke FM ya. Oke, sekarang kita tes ya. Yang ini low powernya. Aduh, ini scale-nya terlalu anu ya. Bentar, kita matikan dulu. Ini juga mati, kita hidupin lagi. Nah, ini saya mau ngatur power low. Power low berapa? Kita lihat sebelum saya kalibrasi. Power low-nya 1,3. 1,3 ya. Di sini ini sudah saya kalibrasi teman-teman ya. Tunggu, ini scale-nya juga. Nah. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin ada sedikit distorsi sinyal. Oke, kita buat sama 15-nya di sini. Oh, 145 aja ya. 145 aja yang standar. Kita mau kalibrasi di 145. Oke, standar sini ya teman-teman. Ini yang belum dirubah. Tadi 1,3 low-nya. Ini yang sudah dirubah. Kita lihat low-nya berapa ya. Tuh, 0,5. Ini bahkan tidak sampai 0,5 nanti ya. Kita akan lihat di SWR ya. Ini low-nya 1,3, kemudian middle-nya 2,9, high-nya high-nya 3,9. Nanti kita akan rubah ini, kita akan rubah supaya jadi oke. Ini kita lihat sekarang, ini saya pindahin di atas aja ya. Aduh, kayaknya kalau di bawah kurang jos. Kita pindahin di atas. Oke, ini mode-nya kita FM. Ini tadi kan low-nya 0,5, middle 1,8. Ini nggak sampai 1,8 sebenarnya. Terus kita coba high-nya 4,9. Oke, ini sudah saya setting untuk VHF UHF-nya. Jadi harus dua-duanya kita setting teman-teman untuk kalibrasi ya. Ini saya coba yang di bawah sekarang. Yang di bawah ini
yang di bawah ya. Kita coba, ini sudah saya kalibrasi untuk powernya ya. Ini saya sekarang pakai low power. Untuk UHF low power berapa? 0,5. Middle 1,4. High 4,9. Oke, kita sudah taruh di sini. Sekarang yang ini kan tadi yang di atas VHF ya, kita pindah ke bawah. Ini kita coba UHF-nya ya, 435. Oke, ini sekarang low. Kita coba low-nya 1,9. Kemudian middle 3,3. Kemudian high 4,2. Sekarang kita lihat untuk di SWR secara kita akan tes untuk yang belum di upgrade, belum kita setting ya. Kita tes dulu powernya untuk di VHF ya. Kita coba di VHF. Kita coba low. Ini sudah skala 5 watt. Kita lihat low power berapa. Kita cek low powernya ada keluar berapa. Low powernya 1,5. Di sini 1,3, nggak apa-apa. Kita coba middle-nya 3,5. Di sini 2,9. Oke, nggak masalah. Sekarang kita lihat high-nya. High-nya 5 watt, di sini 3,9. Jadi nggak cocok ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ke bawah dulu lagi. Ke yang memori di bawah. Oke, kita coba bukan memori tapi VFO yang bawah. Low-nya 1,5. Kemudian middle-nya untuk UHF 3 watt. Kemudian high-nya UHF 4,5. Oke teman-teman ya, jadi low-nya ini dia 1,5 watt ya. Kemudian yang atas yang VHF-nya low-nya sama 1,5. Oke. Jadi sekecil-kecilnya dia tetap 1,5 ya. Jadi kalau kita mau mancar dekat kan nggak perlu besar-besar. Nah, kita bisa bandingkan dengan yang ini yang sudah dikalibrasi teman-teman ya. Yang sudah dikalibrasi. Nanti saya akan kasih tahu caranya ya, kalibrasinya. Oke, ini kita coba untuk yang low. Sekarang kita coba di VHF-nya dulu, kita buat low juga. Nah, ini sudah skala 5 watt. Kita coba low-nya yang VHF. Tuh, 100 mW. Jadi kita mancar kecil-kecil aja, jarak 500 meter, jarak 700 meter. Cukup 100 mW cukup teman-teman ya. Jadi kalau Anda ada event-event itu untuk ngirit baterai ya ini tadi kita setting ke 100 mW aja. Nah, kalau kurang kuat baru kita naikkan ke middle. Nah, ini middle saya buat 1 watt lebih dikit. Tapi di sini kebaca 1,8 ya, tapi 1 watt lebih dikit. Kemudian high-nya itu baru kita full powernya. High-nya di sini kebaca 4,9, di situ 5 watt lebih. Tuh, 5 watt lebih ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang di UHF-nya. Nah, UHF ini saya setting low-nya juga masih sama. Kita setting paling kecil. 100 mili. Nah, irit kan 100 mili. Kemudian kita coba middle-nya. Middle-nya sama 1 watt. Middle-nya kita buat 1 watt aja. Di sini kebaca 1,4, nggak masalah. Kemudian kita coba ke high-nya 5 watt. Jadi high-nya 5 watt. Sebelumnya nggak sampai 5 watt teman-teman. Sebelumnya nggak sampai. Oke, mari kita akan coba setting HT yang tadi supaya dia low-nya menjadi kecil ya. Kita coba di VHF dulu. Nah, karena ini menunya tadi kalau kita udah matiin power, kita matiin power, itu menunya kembali ke 56. Jadi kita matiin lagi, kita tekan sama-sama 2 tombol ini, shortcutnya sama PTT, barengan 3 tombol, kita on.
Baru kita lepas, masuk. Nah, tadi kan IJV mode ya, setelah kita masuk program tadi, kita nggak perlu rubah di chip ya, kita nggak perlu rubah di chip, cukup rubah dari tadi, shortcut tadi, itu IJV mode-nya udah berubah, nama saya, nggak lagi ada tulisan IJV mode ya. Nah, sekarang menunya udah berubah nih, kita coba aja, pencet menu, kita coba. Nah, udah sampai 70 kan. Nah, ini kita nggak usah otak-atik, biarin aja. Juga ini nggak usah. Nah, sekarang teks kalibrasi. Ini kan sekarang masuk di VHF ya teman-teman. Kita masuk menu lagi supaya masuk ke sini. Kita tinggal turunkan. Kita turunkan wattnya di sini. Kita buat setengah watt aja teman-teman ya. Kita turunkan ya. Oke, 0,52 cukup. Ya. Nah, cara untuk ngerubah middle-nya, kita pindah ke bawah lagi, menunya ke bawah, ke power dulu. TX power. Nah, ini kita masuk, kita rubah middle. Setelah kita rubah middle, kita naik lagi ke menu kalibrasi. Jadi, menu kalibrasi power. Nah, ini. Nah, middle-nya kita rubah, turunkan. Middle-nya kita turunkan, kita buat 1,5 aja. Nanti kan jadinya dia sekitar 1 watt ya. Oke, kita buat 1,5 aja. Nah, ini kita buat 1,5. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke menu power lagi. Kita akan rubah high-nya. Nah, ini kita masuk ke high, sudah. Sekarang ke kalibrasi, naik lagi ke atas. Ke menu 67 ya, kalibrasi. Nah, ini kita fullkan saja teman-teman, kita naikkan. Kita fullkan. Oh, kelebihan. Kita fullkan. Nah, dia di 495 ya, 495. Oke, nggak masalah dari situ. Nah, sekarang kita exit. Kita nggak bisa kalibrasi ini terus dua-duanya berubah teman-teman. Jadi harus satu-satu. Jadi VHF dulu, terus sekarang UHF. Nah, sekarang yang UHF kita pindah ke bawah. Ke VFO yang bawah. Nah, ini kita akan kalibrasi untuk yang UHF. Masuk menu. Sorry, pencetnya kelamaan. Nah, ini kebetulan tadi sudah low, sekarang kita rubah low-nya, kita pencet menu lagi. Kita turunkan. Terus sampai 0,5 terus ya. Ya, 0,5 oke. Sekarang kita masuk ke menu lagi. Terus ke text power, kita rubah dulu ke middle. Setelah rubah ke middle, masuk lagi menu TX kalibrasi. TX kalibrasi, kita menu lagi, terus kita turunkan 1,5 ya. Kita pencet aja terus, nanti dia turun ya. Nah, kita rubah, nih 1,5. Oke, sudah. Sekarang kita masuk lagi ke menu TX power lagi, ke high-nya. Oke, ini high, kita pindah. Oke, kita naik lagi menu kalibrasi. Nah, sekarang kita naikkan. Kita fullkan menjadi 4,95. Oke, nah, udah. Exit. Sekarang kita akan lihat ya. Kita masuk ke VHF. Kita coba low dulu. Ya, kita coba lihat yang VHF setelah kita kalibrasi, kita coba. Nah, low-nya hanya sekitar 200 mW, nggak apa-apa. Di sini 0,5 ya, 200. Sekarang kita coba middle-nya. Middle-nya, oh middle-nya masih besar teman-teman, masih di 1,5. Nggak apa-apa. Sekarang high-nya, ini high-nya masih besar lagi nih. Oh, high-nya tetap 5 watt lebih dikit ya high-nya. Nah, kemudian sekarang kita coba masuk di UHF-nya, pindah di bawah. Yang jelas untuk low-nya udah berubah ya teman-teman ya, low-nya. Nah, ini 100 mW low-nya UHF. Sekarang middle. Oh, ini kenapa ada tanda plus? Nggak apa-apa ya, masih masuk UHF ya, masih. Middle 1 watt, kemudian high 4,5 watt.
High 4,5 watt. Oke teman-teman, jadi middle-nya ini bisa kita turunkan lagi. Jadi middle-nya ini kan masih berapa itu? Oh, ini udah cukup. Yang VHF ya, middle-nya VHF kita turunkan lagi ya. Misalnya ini tadi. Nah, misalnya ini middle-nya masih ketinggian nih, 1,5 watt lebih ya. Saya akan turunkan lagi menjadi 1 watt ya. Kita pencet menu. Nah, middle kita turunkan lagi 1 watt aja. Nah, kita turunkan 1 watt. Oke, menu. Apakah dia sudah 1 watt apa belum? Kita cek langsung. Nah, sudah ya teman-teman. Dia sudah 1 watt. Kita coba high-nya. High-nya 5 lebih. Ya, oke. Jadi artinya ini sudah berfungsi. Kita setting. Ini kita mau turunin lagi juga nggak masalah, bisa. Tapi ini udah cukup lah 200 mili. Kemudian middle-nya 1 watt ya. Kemudian high-nya 5 watt. Oke teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk. Nah ini kan IJV mode-nya udah nggak ada kan, udah berubah ya. Anda lihat ya. Tuh nggak perlu pakai chip, cukup di open aja tadi ya caranya. Pencet tombol PTT dan tombol ini 2, kita barengan bertiga ini kita barengan pencet, baru kita on kan. Setelah on disuruh lepas key-nya, kita lepas, baru kita biarin aja menunya berubah jadi 70 ya. Kira-kira itu penjelasan singkat saya mengenai bagaimana kita mau kalibrasi radio kita supaya irit baterainya, karena komunikasi jarak dekat nggak perlu besar-besar. Dan selain itu kalau komunikasinya wattnya kecil kan otomatis harmoniknya juga kecil, nggak mengganggu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya mengenai firmware dari IJV Mode. Jadi selain dia bisa kita gunakan untuk belajar CW, juga kita bisa merubah power dari radio kita. Jadi nggak perlu pakai komputer, kita bisa ngerubah power radio kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya ya itu tadi, kalau kita mancar cuman deket-deket saja, nggak perlu power besar ya teman-teman. Perlu kita kecilin aja supaya baterainya lebih awet dan jangka panjang untuk komunikasinya lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan power yang lebih besar seperti itu. Jadi ada dua keuntungan. Satu, receive-nya lebih peka, kemudian kita bisa belajar CW, kita bisa merubah power sebuah radio, dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain, cuman ya yang saya baru dapatkan itu yang paling bagus untuk kita pelajari ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh ya, satu tadi ya, satu lagi ya, lupa saya. Itu ngasih nama teman-teman ya, ngasih nama, kemudian memori ngasih nama, jadi nggak perlu lagi pakai komputer. Kita bisa langsung crossband juga dari radionya, seperti itu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini, dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga radio yang Anda punya ini bisa lebih maksimal lagi sesuai dengan keinginan Anda. Apa yang Anda butuhkan bisa Anda sesuaikan. Oke, sekian saja dari saya, yang Charlie itu yang kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri, bye-bye.